di tahun 2022 ya. Dan di hari Minggu yang pertama ini kita akan melandasi ibadah kita, sebentar kita juga akan mengikuti sakramen perjamuan, dan kita mengawali tahun 2022 dengan bersekutu dengan Tuhan lewat kematian dan kebangkitan Kristus yang kita laksanakan dalam perjamuan Tuhan hari ini. Dan kita percaya bahwa firman Allah berkata, tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada mujizat, dan kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasalnya yang pertama, sekali lagi kitab Yosua pasalnya yang pertama. Kita melihat kebenaran-kebenaran Tuhan yang Yosua pasal yang pertama mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan baca secara berganti-gantian dengan segala hormat. Mari kembali kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi saya mulai dengan ayatnya yang pertama, jemaat Tuhan mulai dengan ayatnya yang kedua, dan seterusnya kita bergantian membaca firman Tuhan. Ya. Boleh ditayangkan ini ya, supaya yang lain mungkin yang penglihatannya sudah agak kurang bisa langsung saja ke depan. Saya mulai dengan ayat pertama, saudara mulai dengan ayat yang kedua dalam kitab Yosua 1 mulai ayat 1. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada anak Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah kanan itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah-daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 kita bersama-sama 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tamak hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, haleluya. Boleh katakan haleluya? Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari perjalanan bangsa Israel
Dalam kita tahu bahwa awalnya Tuhan mengangkat Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi kita juga ketahui ketika Musa dipanggil Tuhan, Alkitab berkata ketika Musa mati, hamba Tuhan itu mati, maka Yosua yang menggantikannya. Hari ini kita melangkah di hari yang kedua di tahun 2022. Di tahun 2022 ini saya percaya kita semua punya kerinduan. Bagi anak-anak muda mungkin punya mimpi di tahun 2022 ini. Bagi kita sebagai orang tua punya harapan-harapan untuk anak-anak di tahun 2022 ini. Dan bagi kita semua sebagai orang percaya tetap merindukan di tahun 2022, biarlah kita tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Namun, sebagaimana bangsa Israel, umat-umat Tuhan yang pada waktu itu yang tidak luput dari menghadapi berbagai ancaman. Apakah itu ancaman dari luar karena banyak musuh? Memang kita tahu firman Tuhan. Dan juga sekali ancaman dan tantangan dari dalam sendiri, dari bangsa itu sendiri. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak beda jauh dengan apa yang sedang dijalani, yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Bahwa pada hari ini kita sudah melangkah hari yang kedua. Tentu, apalagi sebelum memasuki tahun ini, kita mungkin banyak mendengar berita. Dan dalam pemberitaan itu mungkin pemberitaan yang kurang baik menurut ukuran kita. Mungkin pemberitaan yang kita dengar, apalagi kita tahu bersama memasuki bulan Desember ini, apa ibu-ibu mungkin setiap kali ke pasar atau setiap kali belanja keperluan, mungkin sedikit-sedikit terkejut. Setiap kali nanya agak terkejut. Agak terkejut. Kenapa? Karena mungkin hampir setiap hari ada perubahan. Dengan arti kata naik, ya. Bahkan kalau saya boleh katakan, yang setahu saya selama ini telur tidak pernah mencapai 30 lebih sampai bisa mencapai seperti itu. Belum minyak goreng, belum cabai apalagi sudah ya. Di hari-hari raya besar begini, berasanya kalau cabai mahal mungkin juga agak sedikit ini ya, karena udah daging misalnya mahal, cabai juga mahal, itu dipikir cukup berat. Nah ini yang kita akan dengarkan hari ini. Apakah melangkah di tahun 2022 ini, apakah kita masih penuh dengan kebimbangan? Apakah kita masih penuh dengan keraguan-raguan? Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Perhatikan ayat 3. Setelah ayat 2, ayat 3 katakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apa bahasa ayat ini sudah? Artinya begini, di tahun 2022, kemanapun kaki kita berpijak, saudara yang bekerja di kantor, di tempat pekerjaan saudara-saudara, pijak tempat pekerjaan saudara. Alkitab berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Artinya, kita melangkah dengan iman. Kalau Tuhan taruh saya di tempat pekerjaan ini, Tuhan berkati saya di tempat ini. Begitu saudara. Nah, biasanya kalau sudah bicara begitu, mulai ada seperti kita manusia, mulai mengatur berkat Tuhan. Ya, sepertinya begini. Kenapa seringkali kita mendahului Tuhan? Karena kita manusia, kita sudah mulai mengspesifikasi tempat. Kalau ini tempat basah, kalau ini tempat agak kering, agak susah untuk mendapatkan berkat yang besar. Itu pikiran kita manusia. Tapi kita lihat firman Tuhan. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.
Alkitab yang kita baca, ayat yang kita baca, itu mencakup semua daerah. Ada pegunungan, ada lembah, ada padang gurun, ada sungai, apalagi saudara. Tuhan janjikan kepada orang Israel, semua itu menjadi daerahmu. Dan ingat, kalau Tuhan yang memperkatakan sesuatu tempat, kita harus pegang janji Tuhan bahwa dimanapun tempat seperti apapun, kita harus pegang janji Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang katakan boleh orang bilang tempat itu kering. Saya mau katakan Tuhan bisa basahkan tempat itu. Bukan cuma basah, Tuhan bisa buat tempat itu jadi banjir bisa. Itu bagi Tuhan. Jadi tempat yang kering pun itu bisa menjadi tempat yang berkelimpahan. Saudara mau perlu bukti? Saudara yang mungkin sudah diizinkan Tuhan pergi di tanah menginjak tanah Palestina, ya, terjemahan dulu bilang, dan kita sebut tanah Israel. Mungkin pandangan manusia atau secara manusia, bagaimana mau nanam tanaman di tanah yang seperti ini model tanahnya? Tapi tahukah kita saudara, siapa penghasil buah-buah terbaik di belakangan ini saudara? Siapa? Boleh dicek. Jeruk terbaik, ya, buah kurma terbaik, buah-buahan lain lagi yang terbaik ada di mana saudara? Tumbuh di tanah yang menurut kita tanah yang gersang. Tapi oleh kekuasaan Tuhan, tanah yang gersang itu menjadi tanah yang subur. Karena ini janji. Makanya saya katakan, kalau sudah Tuhan yang memperkatakan itu saudara, jangan pernah ragu dengan perkataan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Karena seringkali kita ragu dengan kuasa Tuhan. Apa bisa? Itu seringkali datang dalam pemikiran kita manusia. Seringkali banyak orang sudah bilang begini, kan faktanya bla bla bla. Ya, itu sudah. Itulah susahnya kita. Kalau kita mulai mengukur tempat itu dengan nalar, dengan akal, dengan pikiran manusia kita, ya memang susah. Karena kita percaya bahwa segala tempat dimanapun itu, kalau itu dalam perkenanan Tuhan, hal yang kecil Tuhan bisa buat besar. Hal yang tidak mungkin Tuhan bisa kata, itu tempat itu menjadi mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, tanah yang gersang sekalipun Tuhan bisa berkati dengan berkelimpahan. Gak ada yang ragu lagi dengan tanah Israel sekarang. Karena memang Tuhan sudah ngomong. Ya. Bahkan Tuhan waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan bilang apa? Tanah yang penuh dengan madu, dengan susu, dengan gadung. Bahkan tanah yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan lainnya yang berkelimpahan. Dan itu ternyata betul. Memang kalau dilihat dengan pandangan mata lahiriah, mata jasmani, mau nanam apa di sini? Begitu gersang kelihatan. Tapi itu yang saya mau katakan. Kalau semua berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita harus pegang firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari Jumat malam semua jemaat bersaksi. Saya katakan saya menikmati kesaksian jemaat Tuhan dengan berbagai latar belakang dan pergumulan yang berbeda-beda, dengan berbagai proses Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi ending daripada kesaksian itu, bahwa ketika kita libatkan dan taruh Tuhan di atas segala-galanya, kita akan melihat campur tangan dan pembelaan Tuhan. Dan itulah yang kita alami sampai hari ini. Ya. Nah, terus saya tidak bisa lama-lama karena ini adalah perjuangan. Jadi saya percepat sedikit. Sekarang ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan di sini. Seorang pun tidak dapat bertahan melawan engkau. Saya berkali-kali mempelajari sejarah Israel juga. Tapi terus penasaran, belajar artinya untuk melihat, ya, karena kan Alkitab tidak akan bisa
memuat semua apa yang pernah terjadi di tanah Israel. Ya, sejarah pun itu tidak semua dimuat. Alkitab bilang begini, kalau semua apa yang terjadi ditulis dalam Alkitab, katanya di langit pun dijadikan kertas tidak akan cukup. Air laut pun dijadikan tinta nggak akan cukup mencatat. Ya benar. Jadi saya selain juga baca dalam Alkitab, saya belajar juga tentang sejarah Israel. Saudara, kalau mempelajari sejarah Israel berkaitan dengan ayat ini, waduh, saya mau katakan kalau itu terjadi di era zaman ini, orang akan terkaget-kaget antara percaya dan tidak. Ya boleh. Bagaimana mungkin negara yang waktu itu baru merdeka tahun 48, langsung dikepung oleh semua negara yang ada di tetangga-tetangganya. Bagaimana mungkin? Ini negara yang boleh dibilang belum lengkap, ya, secara ininya belum lengkap. Ya, seperti yang kita sebut angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat dan sebagainya. Belum lengkap. Namanya baru merdeka, baru mau diatur-atur, sudah mau dibentuk, ya, negara ini. Tapi dalam hari yang hampir bersamaan dikepung oleh semua negara-negara yang ada di tetangga. Persoalannya ayat ini bilang seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, dan itu terbukti sudah sejarah mencatat itu. Apa yang dikenal dengan perang 6 hari terkenal itu sudah sejarah mencatat itu luar biasa, dan itu tidak pernah terjadi di negara-negara lain, tidak pernah. Hanya negara ini yang mengalami hal ini. Kenapa? Alkitab yang sudah mengatakan. Makanya kita harus pegang. Ternyata kalau Tuhan yang firmankan, Tuhan yang perkatakan, ternyata itu tidak akan seperti ayat yang bilang bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Itu saya sudah belajar sejarah banyak sekali sudah. Banyak sekali. Bagaimana bangsa ini diperlakukan dan begitu terus, sudah, bahkan masih sampai hari ini. Tapi kalau mereka boleh ada hal sampai hari ini, itu kan ketentuan firman Tuhan. Itu ketentuan, memang Tuhan sudah katakan, nggak ada yang bisa bertahan. Kita kalau bicara negara adidaya, pasti semua tahu, kita bilang Amerika. Tapi ya, Amerika boleh jadi negara adidaya seperti itu, besar seperti itu. Kita harus tahu siapa mesin di dalam negara ini, saudara. Siapa penggerak? Ya. Siapa yang memberikan ide-ide besar untuk negara yang besar itu, saudara? Itu tadi yang Tuhan sudah ngomong. Dalam segala semua lini, mau pertahanan, mau perekonomian, politik, semua sudah. Ya. Kalau bicara saudara? Bicara dalam ilmu pengetahuan, saudara? Ada di negara ini yang bisa mengalahkan Mossad? Belum ada, kan? Strategi belum ada. Dan saudara, kalau kita belajar sejarah, mau gimana? Dia mau kalahkan mereka. Mereka Tuhan yang latih sendiri. Ada dalam firman Tuhan. 12 penyintai. Itu kan mereka pada waktu mereka melakukan itu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sesuai dengan perintah harus begini. Jadi mereka itu ilmunya itu memang datang dari Tuhan. Terus ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Alkitab berkata di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Memang sebagai manusia benarnya ya saudara, karena siapapun bisa mengalami seperti ini. Ketika kita mulai yakin, kita mulai pegang firman Tuhan, kita mulai pasti. Kadang-kadang datang juga yang jamin sudah, datang juga sesetan ini. Apa mungkin, bagi yang sakit apa mau sembuh, bagi yang sedang dalam pergumulan apa ada jalan keluarnya, bagi yang sedang lagi begini, apa begini sudah. Itu sudah. Dan itu siapapun itu pasti pernah dihantui dengan perkataan-perkataan seperti itu.
Tapi Tuhan sudah katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan kata lain, jangan sampai hatimu digoyahkan oleh perkataan-perkataan di luar kebenaran firman Tuhan. Apapun itu dan dari manapun sumber berita itu, kita harus pegang firman Tuhan. Dan kita semua pernah mengalami, saya pun pernah mengalami seperti itu. Kita pun pernah mengalami seperti itu. Apa ini? Sudah sering satu macam datang. Tapi Alkitab jauh-jauh hari sudah memberikan nasihat kepada bangsa ini, kuatkan dan teguhkan hati. Saya masih bisa bayangkan pada waktu pemerintahan Yosafat, tiba-tiba mereka dikepung. Waduh saudara. Tapi ayat ini berlaku bagi mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ingat, dalam Alkitab, apapun kata itu, di dalam Alkitab ya, apapun kata itu, kalau itu apalagi masih dalam satu perikop, itu diulang berkali-kali, itu penting. Sekali lagi, dalam Alkitab, apapun itu bahasanya, kalau sampai apalagi masih satu perikop diulang-ulang terus, berarti lebih dari satu kali dicatat, itu adalah hal yang paling penting. Tadi di ayat 6 sudah dikatakan lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 kembali lagi. Artinya bagian ini, kata ini sangat penting. Sangat penting untuk kita kuatkan hati kita. Melangkah di tahun 2022, Tuhan butuh hati yang kuat di hadapan Tuhan, yang tidak bisa diorak-ambingkan. Tuhan butuh hati seperti itu. Tuhan, kalau orang yang terombang-ambingkan hari ini kuning, besok biru, besoknya lagi cepat, nah iya repot. Apalagi dalam satu hari bisa berbeda. Pagi kuning, siang merah, sore biru, nah itu repot. Tuhan mau kita teguh hati kita di hadapan Tuhan. Nah, seringkali timbul pertanyaan gini. Nah, ini kita harus jawab di pertanyaan. Aduh, pendeta, tadinya saya sudah yakin kok. Saya kan sudah dengar firman Tuhan. Jadi saya sudah yakin, saya pegang itu firman Tuhan. Saya percaya Tuhan tolong. Pak pendeta, baru 2 hari ada teman di kantor. Waduh, dia mau ingin saya. Sepertinya dia mau apalah namanya, mau menjatuhkan atau apalah namanya. Waduh, ada lagi teman semuanya. Saya sudah beruntung sih, tetapi ketika ini wah saya nggak kuat. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang punya pengaruh di kantor. Kalau mereka ngomong itu bisa mempengaruhi bos dan atasan. Wah bahaya. Saya harus katakan, firman Tuhan harus katakan lagi. Yang bisa menetapkan hati orang hanya Tuhan. Atasan kita mau dibikin gimana pun oleh orang lain, tapi kalau Tuhan sudah kunci hatinya, jangan terbakar. Ada pun orang yang datang dengan segala macam tipu daya untuk menggeser posisi atau apapun untuk memburuk-burukkan engkau di tempat pekerjaan, ingat, hati manusia itu semua adalah tangan Tuhan. Firaun Tuhan bisa lembutkan, tapi Tuhan juga bisa keraskan hatinya. Saya percaya ini sering kali terjadi bagi setiap kehidupan anak Tuhan. Nah, jawabannya, kalau kita mendapat perlakuan seperti ini, contohnya, itu tetangga saya sudah baik, tapi malu. Saya sudah alami sudah. Saya punya tetangga 2 ini, yang satu sudah empang. Kalau main yang lain, udah lepas itu udah habis. Tapi yang satu masuk. Kadang-kadang saudara, apa ya, datang timur lah, datang baik-baik, datang nggak tahu ada apa namanya itu, ada burung apa ini, jadi angin lagi. Tapi ya, saya percaya pertolongan Tuhan itu, saya aminkan bahwa Tuhan adalah pertolonganku. Dan betul sudah, ya, dengan hanya berharap mendoakan saja, Tuhan tolong Tuhan bela kita, Tuhan sertai kita. Dan sebaliknya, kita harus pegang firman Tuhan. Bahwa bukankah ada ayat firman Tuhan, pembalasan adalah hakku. Kadang-kadang kan kita tapi saudara, Tuhan, saya tahu bahwa firman Allah yang ajari saya,
Pembalasan bukan hak saya, itu adalah hak Tuhan. Dan ingat, saya mau katakan, Tuhan kalau balas nggak tanggung-tanggung. Tuhan kalau balas nggak tanggung-tanggung. Asal jangan saudara yang balas, kasih sama Tuhan. Tuhan, ini bukan hak saya, ini bukan bagian saya, itu bagian Tuhan. Udah terserah Tuhan. Udah ini Tuhan yang bereskan. Ya. Itu tetangga dulu yang pojok saya, aduh saudara, saya memang sedikit agak terpancing juga. Pernah satu saat saya sudah memuncak saya, karena sudah berapa lama ini orang bikin saya agak sedikit marah juga. Karena sudah banyak cara saya buat, kayaknya memantau semua. Ya. Timbul juga ya, kalau orang Sulawesi kan suka bilang istilah, datang juga saudara berpesta. Wah sudah, akhirnya saya antepin juga ini orang. Tapi di situ selesai saya sadar, kenapa saya ada ini yang model-model begini, ya namiskan di sini ini aja deh, namiskan di sini waktu, capek-capek aja sudah. Dan betul sudah mulai saya udah tekad saya nggak pernah biarin aja. Betul sudah, betul kata Alkitab bahwa pembalasan adalah Tuhan. Ya betul sudah, ya tahu tuh, nggak ada kapan dapat tato. Rumah udah gelap, rupanya udah pindah, udah dijual. Ya, saya juga bingung ya. Datang yang udah beli, rupanya dari orang baru. Nah terus, jadi Alkitab berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, Alkitab berkata, bertindaklah hati-hati. Kenapa? Karena di dunia ini, hari-hari ini kita banyak tawaran, banyak cobaan, banyak godaan. Ya. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita. Ya. Sekarang, ya saya juga baru mendengar masih dalam 2 minggu ini kalau sudah salah saya berkabar ya, bahwa ada seorang anak Tuhan, ya. Anak ini karena mungkin terlalu luas pergaulannya, jadi seperti agak sedikit kebablasan. Dan ini juga mungkin kita sampaikan kepada anak kita, entah yang punya anak perempuan sama anak yang punya anak laki sama saja. Sebab yang saya ceritakan ini yang anak laki justru. Ya, ternyata pekerjaan ibu sini untuk menjebak anak Tuhan ini luar biasa. Makanya kita juga perlu menjaga anak-anak kita ya, bahwa ya itulah yang saya katakan tadi. Saya cukup sedih dengan berita ini karena saya mendengar angin dijebak atau terjebak, sehingga dia tidak bisa membuat apa-apa sebab keluarga sudah tuntut gitu. Ya, bahkan dengan ancaman sudah saya agak sedikit kaget ya, saya dengar berita itu dan agak sedih ya, karena ya, dia harus ikut soalnya, dia harus ikut. Itu yang membuat saya sedih soal persoalan. Saya cukup kaget, tapi ya ini sudah, makanya bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari ini kita anak Tuhan lebih berhati-hati lagi. Ya, keadaan di dunia di luar sana, waduh saudara. Dan tentunya, sebagaimana di dalam ayatnya yang berikut tadi, ya, supaya bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Diulangi lagi, bertindak hati-hati. Hari-hari ini kita semakin lebih banyak dekat dengan Tuhan. Ya, tipu muslihat yang ada di luar sana dengan berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara. Luar biasa sekali, saudara. Dan ini betul-betul menuntut kita orang-orang percaya untuk semakin dan lebih lagi mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Terus kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin saya, Tuhan sertai saya, Tuhan campur tangan semuanya ini Tuhan. Sebab kita sedang menghadapi dunia yang betul-betul dunia yang sedang menuju kepada kehancuran ini dengan berbagai tipu muslihat yang bisa merampas iman dan keyakinan kita kepada Tuhan.
Jadi juga kepada anak-anak muda sekarang, mari ya, kita sebagai orang tua, mari kita terus bawa anak-anak kita ke Tuhan. Dekatkan anak-anak kita dengan Tuhan. Ya, sekali dekatkan anak-anak kita dengan Tuhan. Di luar sana ancaman sedang menanti mereka, tipu daya iblis sedang menanti mereka. Jadi membutuhkan anak-anak yang betul-betul harus berjalan terus dengan Tuhan, bertindak hati-hati karena kita ada firman. Lalu dia berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Artinya begini, saudara, dalam perjalanan kekristenan kita, harus dimanapun kita pergi, biarlah firman itu terus seperti dalam kitab Mazmur, ya, 119 ayat 5. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari saudara, biarlah kebenaran Tuhan, firman Tuhan ini menjadi landasan di dalam segala kehidupan kita. Dimanapun kita pergi, biarlah firman itu seperti Alkitab berkata, renungkanlah siang dan malam. Artinya ingatlah, peganglah terus firman itu dimanapun kita pergi. Baru ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 9 diulangi lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dari ayat 1 sampai ayat 9 sudah 3 kali Tuhan memperingatkan ini. Ternyata hati ini penting untuk kita jaga. Kitab Mazmur berkata, Kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Jaga, sudah. Kita harus menjaga hati kita dari segala rong-rongan apapun, saudara. Ini selalu itu, saudara, mengacau balaukan hati kita supaya kita tidak tenang, kita tidak bahagia, kita tidak segala macam, saudara. Itulah intimidasi iblis. Makanya hati ini kita perlu jaga. Ketika saudara sudah dengar firman Tuhan, saudara pulang ke rumah, jaga itu hati. Karena iblis bisa dia putar, saudara. Dan saudara pulang dengan sukacita, saudara pulang dengan damai sejahtera. Dalam sedetik pun kalau kita tidak bisa jaga hati, saudara akan balik lagi takut, khawatir, bimbang, cemas, dan lain sebagainya. Dan itulah tujuan iblis. Itulah tujuan iblis. Di gereja kita kencang, amin, haleluya. Tetapi pulang mulai, takut, begini semua sudah. Jaga hati. Dalam kitab Efesus pasal 6, Alkitab berkata, ya, di situ ada perkataan supaya kita terhindar dari tipu muslihat iblis. Makanya dia katakan, pakailah perisai iman. Perisai iman itu, kalau saudara kita lihat di Jakarta pada umumnya kalau lagi demo, itu polisi memakai perisai, pakai tameng, itu yang disebut dengan perisai. Kenapa? Mereka menjaga. Kadang-kadang kalau orang demo sudah di luar kontrol, ada batu yang melayang, ada benda-benda yang berbahaya melayang. Nah, perisai itu harus siap sedia, standby terus. Iman itu adalah diumpamakan seperti perisai. Setiap saat, kadang-kadang kita lagi tiba-tiba ada perisai. Ada perisai itu, saudara. Maka saudara, firman Allah dalam ayatnya yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu. Saudara, kalau hati kita sudah tawar, semua buyar. Apapun itu, saudara, apapun itu, kalau hati kita udah tawar, ya udah. Itu ibarat orang kalau mau makan. Kalau hilang, kan kadang-kadang ada orang kalau sakit tenggorokan tuh makan apapun udah nggak bisa dibedakan mana yang asin, mana yang pedas, mana yang ini. Udah nggak ada rasa, itu bahaya.
Jadi tidak ada rasa lagi. Nah, sama dengan itu sudah. Ya. Jadi firman Tuhan berkata di sini, kuatkan dan teguhkan, jangan kecut dan jangan tawar hati. Dan dalam terjemahan lain, jangan berkecil hati. Orang kan udah bahasa orang Sunda enak udah cium, udah berkecil, udah nyali, udah ada nyali, udah hatinya udah. Nah itu, jangan berkecil hati. Kalau di tahun 2021 mungkin apa yang engkau harapkan belum terpenuhi, jangan berkecil hati. Di tahun 2022, engkau harus berkatakan, Tuhan, ini adalah tahun keberkatan bagi saya. Ini adalah tahun keberkatan bagi keluarga saya. Kita harus berkatakan dengan iman. Dan kita harus katakan sebagaimana firman Tuhan berkata yang kita sudah baca. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya berada, saya percaya di tempat di mana saya pijak, Tuhan akan berkati tempat itu. Dan kita sudah dengar firman Tuhan. Ingat, jangan suka lagi ngomong-ngomong, oh ini tempat kering. Bagi Tuhan, mau kering sekalipun Tuhan bisa buat tempat itu jadi banjir di sana. Itu tergantung Tuhan sudah. Artinya intinya tidak persoalan saudara ada di mana, mau di lembah, di gunung, di sungai kata Alkitab. Intinya sumbernya itu dari Tuhan. Nah lagi kadang-kadang saudara, orang kalau tinggal di sungai saking banyaknya air hanyut malah kadang-kadang. Nah, makanya sudah tidak persoalan, kita mau di mana saja. Intinya selalu dengan Tuhan itu saja. Dimanapun kita berada, tempat dimanapun Tuhan bawa, saudara, kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Saya masih ingat dulu, waktu saya mau masuk pelayanan di tempat ini. Sebelum saya masuk di tempat ini, sudah kalau saya tidak salah, sudah ada 2 hamba Tuhan yang diberikan informasi bahwa di tempat ini belum ada pengembalaan ya. Karena kami atau kita dari GPDI dalam sistem pelayanan kita tidak boleh di satu tempat itu ada 2 gembala gitu. Dan itu ada aturannya. Dan untuk pun masuk itu harus seizin tetangga-tetangga gembala. Saya waktu masuk saya izin ke tetangga gembala-gembala yang ada di seputaran tempat ini. Karena itu sudah menjadi aturan gereja begitu. Dan itu harus disurvei juga ya. Misalnya ada satu gembala keberatan, survei benar nggak? Apakah ini gembala berhak mau keberatan karena mungkin berdekatan? Itu ada undang-undang di dalam gereja kita. Nah, jadi saya waktu itu tidak ada gembala yang merasa keberatan ketika saya masuk di tempat ini. Karena saya sudah datang membawa surat untuk minta, dan itu harus ditantang dan stempel bahwa dia selain memberikan dukungan, nah kita akan bekerja bersama-sama di badan Tuhan. Sebelum saya masuk di tempat ini, sudah ada 2 gembala kalau saya tidak salah. Ya. Dan satu gembala alasannya waktu dia survei tempat ini, dia agak sedikit bukan ciut, tapi rupanya dia waktu dia muter, dia sampai ke jalan Imbaran. Kita tahu kan ada di belakang sana saudara ya. Dia agak berhenti. Gitu. Akhirnya dia sekarang waktu itu dia buka di Karawang. Saya sebelum di sini, saya ada 2 ditawarkan, ya, di Cikarang dan di daerah Cirebon. Ya. Tapi rupanya Tuhan bermaksud lain, malah saya ini ada yang di Cirebon sekarang, jadi kembali ke sana. Tepatnya di daerah Mudu, ya. Perbatasan Cirebon kota dan perbatasan Cirebon kabupaten. Ya, ada adik saya di situ. Ya. Tapi 2 yang waktu itu sebelum di sini, ya. Di Cikarang perumahan, kalau di Cikarang, kalau di Cirebon bukan perumahan. Ya. Saya berdoa dan sudah ditanamkan kepada kami sebelum terjun dalam pelayanan harus ambil waktu doa dan puasa untuk minta seolah minta Tuhan izinkan nggak gitu, minta tanda Tuhan apa yang Tuhan berkenan. Ya. Saya berdoa puasa dan ketika saya datang di tempat ini Tuhan kasih saya sukacita, tidak ada ketakutan, tidak ada merasa ini, dan berdoa lagi memang Tuhan kasih tanda. Dan kebetulan yang survei ini juga yang lebih dulu dari saya, dia juga yang ngomong kamu saya gitu, ya. Jadi ya waktu itu dan saya minta Tuhan kalau benar-benar Tuhan izinkan kasih saya persoalan tantangan nanti itu ya memang sudah, tapi paling tidak Tuhan kasih tanda bahwa saya sukacita. Ya berjalannya waktu, saya mau bicara ini sesuai dengan Tuhan. Berjalannya waktu itu kalau saya tidak salah tahun antara 2007 atau 2008, jadi 10 tahun setelah, saya mendapat tawaran pelayanan di daerah Indramayu
Waktu itu kita masih sana. Di tempat itu, di sini kita masih kontrak. Di tempat yang ditawarkan sama saya, sudah ada gereja dan pastori seperti ini. Karena saya sudah pernah ke sana. Saya tahu. Ya. Gedungnya baru jadi malam. Karena gembala yang di sana, ada hamba Tuhan daerah Bekasi dipanggil Tuhan dan tidak ada anak yang bisa meneruskan pelayanan, maka dengan itu pimpinan gereja mengisyaratkan yang dari Indramayu untuk datang ke Bekasi, dan saya diminta untuk menggantikan yang ada di daerah Indramayu itu. Ya. Pastorinya 2 kamar, bisa seperti ini juga. Ya. Ruangan ibadah juga mungkin hampir seperti ini. Pokoknya gedungnya waktu itu masih baru. Di sini kontrak. Saudara, kalau kami hamba Tuhan mendapat itu bukan kami tidak pakai mata Lot, istri Lot, tapi pakai mata Abraham. Kalau Tuhan berkenan, ya. Tapi kalau tidak, itu. Waktu itu saya berdoa dengan istri, minta tanda. Tuhan kasih tanda. Kalau Tuhan berkenan, ya. Tapi kalau juga tidak. Sampai ada saya ditelepon seorang hamba Tuhan yang cukup senior buat saya. Bahasanya begini, jangan belum kasih jawaban. Karena saya belum kasih jawaban, tapi dia berdoa. Dia bilang, nanti saya mau berdoa. Oh mana, tinggal dulu. Ini bukan persoal tinggal hadir. Ini persoalnya tanggung jawab dengan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi dia juga pikir, saya kalau tidak diambil gitu, saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya belum dapat mimpi bahwa akan punya tempat ini. Nah, artinya yang saya lihat ya itu yang bisa. Tapi saya harus melangkah mengambil keputusan apa yang Tuhan mau. Sudah 1 minggu lewat dan batas waktu yang diberikan itu saya harus mengatakan ya tidak. Sudah batas waktu dan 1 minggu ada tanda yang Tuhan kasih, dan tanda itu seperti mengingatkan Daud. Tanda itu 2 kali Tuhan kasih. 2 kali saya ingat, 2 tanda, dan ini Tuhan perlihatkan. Tuhan tidak cinta. Saya tahu. Di dalam rumah saya sudah tetap, hati saya sudah tidak bisa digoyahkan. Saya tetap di tempat ini. Itu waktu itu. Begini masih ada lagi tawar. Ya memang saya tahu. Saya sudah pernah pergi melayani. Ya. Jadi untuk membuktikan waktu itu kebalikan, aku undang saya pergi. Saya bersama. Ya itu kan saya makan. Kalau saya pakai istilahnya, ya itu tadi. Tempatnya baru, catnya yang masih agak kecil sudah. Belum terlalu lama direnovasi tempat. Ya. Gereja, ya depan jalan utama di tempat itu, ya demo sudah. Bukan itu sudah. Tuhan tidak berkenan lupa sudah. Ya bukan. Nah saya sudah. Ya kenapa? Ya Tuhan tidak berkenan sudah. Ya. Karena saya percaya melihat pelayanan itu bukan melihat dari materinya. Bukan soal itu. Kalau saya waktu itu melihat dari materinya, maaf aja saya kalau bicara bahasa dari udahnya untung rugi, ya untung di sana sudah jelas. Enggak berapa lama dari situ dapat tantangan sudah. Wah, tantangannya yang punya rumah. Wah, seperti apa? Ya itulah manusia. Seperti coba kok yang dulu itu. Wah, enggak begini sudah. Kan Tuhan berkenan di situ gimana? Ya. Itu Tuhan berkenan. Ya, itu memang sudah menjadi pegangan sebagai hamba-hamba Tuhan yang betul-betul konsisten dan tetap bahasa orang-orang Tuhan yang on the track dengan firman Tuhan. Karena saya juga hamba Tuhan, saya sudah 1 tahun sini sudah pindah. Dan ada hamba Tuhan yang makanya di sini sampai sekarang saya tahu ada pelayanan. Karena itu tadi, ya, cuma mau cari yang seperti Alkitab di tepi sungai Efrat. Kalau bilang pada akhirnya sudah senior. Ya, jadi tukang jalan sekarang. Kenapa sudah? Ya itu tadi. Ya. Jadi hamba Tuhan juga itu sudah harus punya pegang seperti Alkitab. Teguh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Dan saya percaya, kalau Tuhan percaya, ya saya jangan. Ya, untuk kemudian hari itu terserah Tuhan lagi. Kemana Tuhan bawa. Tapi intinya, saya mau percaya di mana yang Tuhan mau. Oh ya, belum lama saya pindah di sini. Itu kalau saya tidak salah itu 2 atau 3 tahun yang lalu.
Ini lain lagi saudara. Gimana dong? Ada hamba Tuhan saksi, karena dia yang memfasilitasi. Jadi hamba Tuhan di apa Manado ini begini, istrinya apa orang Jawa, dan rupanya orang tua di Jawa itu sudah sepuh. Jadi mungkin orang tua bilang, ini, jadi ini juga dia nggak kenal sana. Jadi mungkin cari solusi bagaimana? Udah kita mutasi aja. Saya telepon, video call. Saya punya teman juga yang bilang, dia juga baru selesai bangun. Itu di dekat Mapangan, daerah Minahasa Utara. Gereja sebelahnya pastor. Tanahnya cukup besar. Udah yang ngasih Pak, sekarang sudah video langsung dia. Saya juga ini. Tapi saya berdoa dulu. Berdoa. Ya. Mungkin dia juga begitu. Karena faktor orang tua, tapi rupanya juga Tuhan dia tidak cinta. Dia pertanyaan waktu saya tidak ada jawab, dia juga rupanya tidak ada jawaban. Begitu sudah. Tapi saya seandainya waktu itu Tuhan memang sudah waktunya Tuhan mau, ya saya pergi. Tapi kalau memang Tuhan mau, harus gimana? Kita amin. Cuma hambanya, dia di mana Tuhan bawa kita. Dia kan Tuhan kita, ya seperti orang punya pembantu, punya tuannya, nyonyanya, saya gitu. Kalau Tuhan bawa saya pergi. Tapi waktu itu ya, pernah juga saudara, waktu saya ke Bali tahun 2010. Saya punya teman-teman. Saya punya teman di sana itu sekarang sudah menjadi sekretaris daerah. Jadi punya wewenang. Tapi waktu itu belum. Waktu tahun 2 itu dia masih sebagai apa? Tapi belum sekretaris. Dia mau satu waktu lewat satu tempat. Dia bilang begini. Ini belum ada tempat, belum ada pengembangan. Di kota juga masih di kawasan. Kalau saya tidak salah ada kabanan kesana waktu itu. Gimana kosong? Kalau mana sudah di sini, nanti terusulkan. Karena pimpinan waktu itu kebetulan juga orang Lamongan di sana itu yang Bapak pendeta Dr. memang orang tua atas. Sekarang sudah nasihat beliau kan orang tua. Tapi senang ya, nggak apa-apa. Tapi ya kalau Tuhan berkenan, udah berdoa banyak, Tuhan juga tidak berkenan juga. Ya bagaimana? Akhirnya pada waktu itu tidak. Ya, sekarang kalau nggak salah sudah ada orang bilang udah 10 tahun yang lalu. Jadi intinya seperti ayat ini, di mana Tuhan bawa? Yang penting dalam perkenanan Tuhan, kemana Tuhan bawa? Karena kita menjadi berkat di mana saja. Di mana Tuhan bawa, yang penting dampaknya kita menjadi berkat. Kami hamba-hamba Tuhan, yang penting intinya kami melayani dimanapun kami pergi. Oh ya, pernah juga tahun 2006 waktu Papa menantu meninggal, Papa mantu meninggal. Ya, saya pulang, saya ketemu dengan teman seangkatan. Dan dia membuka di daerah Jalan Podomoro dekat kubur Teli. Dan dia buka cabang. Itu juga di daerah Paniki, dekat bandara juga. Kenapa saya bawa di dekat bandara mulu? Dekat bandara juga di Paniki. Rupanya teman saya dia buka cabang, tapi dia punya ini di Jalan Podomoro di kuburan Teli sini. Nama gerejanya Gereja Pantekosta Karismatik di Indonesia. Tapi satu sekolah dengan saya di Cianjur. Nah, dia tawarkan saya. Cianjur sudah dibuang. Waktu itu dia mau sudah dibuang. Cianjur sudah dibuang. Saya begini. Ya saya nggak masalah. Ya ini kan bukan persoalan suka nggak suka. Ya kalau memang Tuhan ini ya biasa sembahyang dulu. Jangan kena buru-buru begitu, sembahyang dulu. Oh ya, namanya juga mesti ini. Oh begini bla. Sudah. Ya, waktu itu Tuhan tidak ada tanda, tidak ada apa, sudah. Ya saya pikir ya Tuhan tidak berkenan. Saudara, tahu nggak saudara? Sekarang sudah dibangun 2 lantai, yang tadinya cuma cabang, bangun 2 lantai sudah. Mungkin pastor di bawah, apa kerja di atas. Itu teman saya. Ya saya bilang, dia kasih bilang juga waktu itu 2. Apa mau dipaniki atau katanya kebetulan di kecamatan saya Lamongan belum ada itu gereja Pantekosta Karismatik di Indonesia belum ada. Dia bilang ketok di Lamongan juga bukan, karena di Lamongan belum punya cabang belum ada. Itu sudah kalau bisa bayangkan sudah
Satu kecamatan besar seperti kecamatan saya cuma satu gereja, satu gembala, sudah. Minimal saya punya keluarga misalkan, itu satu kecamatan. Apalagi sekarang udah bagi 4 kecamatan di Lampung sudah. Tapi tetap sekecamatan itu, karena belum ada. Tapi itu yang saya bilang tadi, ya terserah. Ini persoalan bukan suka nggak suka. Ini seperti firman Tuhan katakan. Kalau memang itu semua seizin Tuhan, terserah Tuhan. Tapi sampai waktu itu Tuhan tidak kasih tanda, karena saya selalu digunakan. Nggak ada, ya udah, jangan lagi. Jadi saya punya prinsip gitu. Ini kalau Tuhan belum ini, ya baru belum. Ya nanti kapan mungkin ya itu ya terserah Tuhan. Yang intinya apa yang Tuhan percayakan hari itu yang saya kerjakan dalam pelayanan. Dan saya mengerjakan tentu dengan apa yang kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya, saudara. Karena bagi saya, saudara, tempat tidak jadi persoalan. Bayangkan, saudara, waktu saya masih sekolah, saya tidak bercerita dalam kemauan manusia. Saya tidak pernah ngomong waktu itu di Jawa. Saya di Kalimantan malah. Kalimantan. Tapi waktu praktek, saya ditempatkan di Kalimantan. Saya ditempatkan di daerah Jawa Barat di Indramayu. Saya waktu itu dengan saya mau di Kalimantan. Tapi Tuhan tidak bawa saya di Kalimantan. Teman-teman saya tuh banyak teman saya di Kalimantan. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Tuhan bawa mereka di sana. Ya. Bahkan kan ada yang dia mendampingi dia punya orang tua, kebetulan di Kalimantan Selatan pendeta Momongan adalah ketua MD. Sekarang dia jadi wakil MD, saudara. Itu seangkatan saya. Karena mamanya sudah sepuh, jadi dia dampingi. Saya ini wakil ketua MD di Kalimantan Selatan. Dan saya dengar karena orang tuanya dia salah satunya calon, sebab di tahun 2022 ini gereja kita akan menghadapi 2 acara besar, musyawarah daerah di semua daerah di Indonesia dan musyawarah besar pemilihan ketua umum ini di tahun ini. Nah, musyawarah daerah itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Sebab gereja Pantai Kosta di Indonesia sudah merambah sampai ke luar negeri, tetap pakai nama GBDI. Yang paling banyak di Amerika, di Belanda ada, Australia ada, Singapura, dan di berbagai negara di Eropa. Tapi di Amerika yang paling banyak. Itu terserah Tuhan. Jadi intinya, seperti juga saudara, kemanapun tempat pekerjaan Tuhan sudah bawa, udah yakin bahwa kalau Tuhan yang percayakan, Tuhan akan berkati saudara di tempat itu. Jangan balik-balik, waduh, kalau saya di sana mungkin gaji saya, mungkin keuangan lebih besar. Jangan, saudara. Kalau Tuhan sudah bawa, demikian juga keahlian Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kembangkan keahlian itu, Tuhan akan berkati dengan keahlian saudara. Karena keahlian itu adalah datang dari Tuhan. Tuhan akan berkati saudara dengan keahlian itu, saudara. Dan intinya firman Tuhan berkata bahwa Allah menyertai engkau kemanapun. Tuhan Allah akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu saja intinya. Intinya kita, saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan dimanapun kita berada, intinya Tuhan sertanya kita. Saudara kerja di perpajakan yang uangnya banyak, kalau Tuhan tidak sertai, hancur saudara di situ. Jangan-jangan saudara baru 1 hari Pak Jerry kerja, dengan sudah dari Cipinang lagi. Contohnya. Jadi bukan itu bukannya. Intinya dimanapun Tuhan percayakan, intinya yang penting Tuhan sertai kita. Itu saja. Kalau saya begitu, itu prinsip saya. Dan juga saya seperti yang saya katakan, saya kemanapun Tuhan bawa, yang penting Tuhan bawa, bukan kemauan saya. Seperti yang saya sudah kasih contoh, kalau bicara kemauan dari saudara, waduh saudara, belum punya tempat, ditawarkan yang sudah punya tempat, siapa yang tidak mau? Itu kemauan manusia itu tinggi sekali. Tapi tahu enggak, kalau Tuhan tidak kerja, waduh, nah jangan-jangan cuma gara-gara itu saya datang malah jemaat atau gimana lah namanya saudara. Ya. Yang di mana lagi itu hampir itu sudah hampir. Ini saya punya teman juga di gara-garanya. Gimana? Pokoknya waktu tempat itu, banyak yang suka, cuma karena dia mau pergi ke Jawa, dia cuma kan, waduh saudara, saya sudah bikin dia udah, oh iya. Sekelur kami ya, hanya sedikit tempatnya, jauh di sana lebih besar. Tapi ya, udah gak masalah. Waktu itu sudah, pastor ini sudah besar, dan pekarangannya besar, masih tanam-tanam, jadi saya kan suka, ini masih bisa saya tanam-tanam. Tapi bukan persoalannya itu. Tuhan berkenan nggak? Tuhan bawa nggak? Karena bagi saya, yang penting Tuhan yang bawa. Itu buat saya. Ya, dulu saya mau di Kalimantan, tapi Tuhan nggak bawa saya ke sana. Ya udah, saya nggak bisa paksakan, saudara. Malah teman-teman yang mungkin tidak pernah berdoa untuk di Kalimantan, Tuhan bawa mereka di Kalimantan, saudara. Jadi bagi saya,
tempat manapun yang penting Tuhan bawa, itu sudah, itu bagi saya. Ya. Biarpun di Jakarta, gereja besar sekarang, Tuhan tidak bawa, saya tidak bawa. Karena Tuhan tidak bawa. Tapi kalau Tuhan yang bawa, dimanapun yang penting Tuhan bawa, saya pergi. Karena saya percaya, saya pegang firman Tuhan. Kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menyertai engkau. Dan tidak akan ada yang akan menghadap engkau. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Itu saya pegang, saudara. Ya, itu saya pegang. Makanya saya semua katakan, kalau hanya menjadi istri Lot, hanya lihat materi, sudah lama saya tinggalkan ini kopet dan mama. Tapi bukan urusan itu, sudah. Bukan urusan itu, sudah. Ini urusan itu tadi saya bilang, Tuhan berkenan tidak. Puji nama Tuhan, Tuhan berkata firman Tuhan.